Hey, yo, ketemu lagi dengan Dokter I. Semoga tetap sehat dan semangat karena hari ini kita akan bahas soal hepatitis. Jangan lupa subscribe dulu ya. Sekarang ini lagi rame dengan hepatitis. Hepatitis misterius. Kenapa misterius? Karena kita tidak tahu apa yang menyebabkan hepatitis ini, yang menyebabkan beberapa anak mengalami hepatitis dan mengalami kematian. Tapi kita tarik lagi lah ke belakang, jangan terlalu buru-buru ke misterius ini. Hepatitis itu berasal dari dua kata, hepar dan itis. Hepar itu adalah liver, hati kita yang ada di perut kanan atas, dan itis itu mengalami keradangan. Berarti ada keradangan yang terjadi pada organ liver kita, organ hati kita. Mengapa mengalami keradangan? Biasanya paling banyak itu karena ada infeksi virus. Nah, infeksi virus yang kita kenal biasanya adalah virus hepatitis A, B, C, D, E. Nah, ini hepatitisnya A sampai E saja. Nah, berarti yang misterius ini berarti bukan disebabkan oleh A, B, C, D, dan E. Karena kalau disebabkan oleh hepatitis virus A, B, C, D, E akan mudah diketahui karena pemeriksaannya ada. Oke, kita bedah lagi. A, B, C, D, E ini bedanya apa-apa saja. Yang pertama dari penularannya. Penularannya ini berbeda. Virus hepatitis A dan E itu ditularkan melalui fekal oral dari jalur mulut. Mulut yang kita makanan yang terinfeksi bisa kita makan lalu kita mengalami hepatitis. Itu bisa. Atau dari BAB yang sembarangan itu bisa mengandung virus hepatitis juga. Sehingga sarannya adalah jagalah kebersihan dengan sangat baik. Menggunakan masker, pakai sabun tangan untuk mencuci tangan, lalu kebersihan secara umum lah seperti yang kita lakukan, harus jaga kebersihan. Lalu B, C, dan D itu menularnya melalui darah, cairan tubuh. Itu berarti bisa menular lewat jarum suntik yang dipakai sembarangan, biasanya pemakai narkoba, atau dari hubungan seksual yang tidak aman, itu bisa menulari. Atau karena kecelakaan kerja saat petugas kesehatan misalnya menangani pasien dengan hepatitis, terkena cairannya, itu bisa menular juga. Jadi ini seperti penularannya seperti HIV/AIDS. Nah, kemudian kalau gejala dari hepatitis A, B, C, D, E ini di fase awal mirip-mirip. Yang pertama ada mual muntah, itu bisa terjadi. Sakit perut kanan atas, itu bisa terjadi. Kalau lebih parah lagi bisa menjadi kuning. BAB menjadi tidak lancar, tidak teratur, tidak normal. Lalu kalau yang parah sekali bisa terjadi gagal hati. Gagal hati ini akan menurunkan kesadaran dan racun-racun yang harusnya dikeluarkan oleh liver malah menumpuk di jaringan tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Jadi, kalau misalnya kita sudah merasa sakit perut kanan atas, mual muntah, kadang bisa demam, tubuh lemes, sebaiknya periksa ke dokter saja. Apalagi untuk anak-anak, karena gejala di anak-anak sebagai orang tua sendiri tidak jelas. Jadi, sebaiknya kita meminta bantuan dari dokter atau dari dokter spesialis anak untuk memeriksa anak kita. Toh juga kalau tidak hepatitis kita lebih senang kan, lebih lega. Yang pasti periksakan dulu. Kemudian yang repot lagi, hepatitis B, C, D ini yang penularannya lewat hubungan seksual cairan tubuh jarum suntik ini bisa menjadi kronik. Kronik itu berarti menjadi sakit yang rentang waktunya panjang. Bisa bertahan sampai kita umur 60-70. Kita bisa bertahan lama penyakitnya. Dan kalau misalnya tidak diobati, jumlah virusnya semakin banyak di dalam tubuh kita, maka liver akan mengalami kerusakan.
Pertama, liver akan mengkerut. Yang awalnya sebesar ini dia akan mengecil. Nah, mengecil ini kenapa? Karena banyak jaringan liver yang harusnya elastis, harusnya berfungsi dengan baik, mengeluarkan racun-racun, itu menjadi jaringan ikat, menjadi jaringan parut, seperti bekas luka kita, skar di kulit. Nah, dia akan mengkeret, mengecil dia. Jadi fungsinya akan berkurang. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh secara umum. Kemudian bisa lagi dari mengkeret ini, sel-sel liver akan berubah menjadi kanker liver. Itu sangat bisa terjadi. Sehingga daripada kita omong terlalu jauh akan mengkeret dan akan menjadi kanker, sebaiknya sekarang kita bisa vaksin hepatitis B. Sehingga kalau misalnya virus itu masuk, setidaknya kita punya pertahanan tubuh. Kemudian khusus untuk ibu hamil, program pemerintah kita juga sudah melakukan screening HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Kenapa pada ibu hamil? Karena pada saat proses persalinan, ketiga penyakit ini bisa menular ke bayi kita dan menyebabkan masalah kesehatan yang jauh lebih berat karena dia baru lahir. Saya ulangi lagi, kita boleh screening untuk ibu hamil HIV, sifilis, dan hepatitis B. Bukan karena dokter ingin menakut-nakuti atau mencari-cari pasien, tetapi semakin cepat kita tahu, penanganan kita akan semakin cepat, obat yang kita berikan semakin cepat, maka kelahiran bayi kita diharapkan lebih sehat, jauh-jauh lebih sehat dan terhindar dari penularan penyakit ini, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Kemudian, apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari penyakit hepatitis misterius yang terjadi ini? Ya, kalau menurut saya baca rekomendasi itu, pertama, jagalah kebersihan. Hidup sehat itu adalah hidup yang bersih. Cuci tangan, masak masakan sampai mendidih, sampai panas. Ya kebersihan seperti biasa lah, yang seperti mama kita marah-marah, cuci tangan, lap muka, cuci muka, ingus jangan dibleber-bleberin, pakai tisu, mandi. Ya hidup bersih lah seperti normal biasanya, seperti kita menghindari COVID kemarin. Kemudian kalau ada gejala atau ada apapun yang kita rasakan di perut kita, sebaiknya kita periksa. Mungkin itu saja. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu repot dengan berita-berita ini. Kalau perlu blok sajalah berita-berita yang begitu. Nanti kita follow saja akun-akun yang official dari WHO, Kementerian Kesehatan, atau Ikatan Dokter. Nah itu mereka tidak mungkin menyebarkan hoax, tidak mungkin. Dan bahkan informasi mereka memberikan penjelasan dan menenangkan kita. Oke, kayaknya itu saja obrolan kita tentang hepatitis yang perlu kita tahu. Kalau misalnya ada pertanyaan sambungan, bisa tanya di bawah atau mengunjungi dokter kita di Vaskes tingkat pertama, di puskesmas atau di klinik atau dokter pribadi, ngobrol sama mereka supaya bisa mengetahui hepatitis ini lebih dalam lagi. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin perlu info ini. Yang paling penting, tetap sehat, tetap semangat.